Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara Health Talk Rumah Sakit JIH Solo, dan siang hari ini bersama saya Dr. Nina akan membantu acara ini selama 1 jam ke depan. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah menyiapkan topik yang spesial untuk sahabat JIH, terutama karena berdekatan dengan Hari Anak ya Dok ya kemarin. Di sini kita akan membahas topik seputar imunisasi pada anak. Nah, imunisasi pada anak ini sebenarnya perlu, amankah, dan apakah berbahaya ya gitu. Nah, untuk membahas topik ini kita sudah kehadiran expert speaker atau dokter spesialis anak yang sudah berpengalaman. Di sini ada Dr. Ani Suryanti Widyastuti, spesialis anak magister kesehatan. Selamat siang dokter. Siang, Dr. Juliana. Gimana dok? Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah sehat. Dan ngobrol-ngobrol tentang imunisasi ya. Imunisasi, benar sekali dok. Imunisasi itu banyak topik yang mungkin akan banyak fakta dan mitos di masyarakat ya dok ya. Tapi sangat penting sebenarnya, apalagi untuk anak-anak. Nah, sahabat JIH bisa sekali nanti dalam sesi kali ini turut berpartisipasi ngobrol-ngobrol di sini. Siapa tahu pertanyaan dari sahabat JIH bisa langsung dijawab oleh Dokter Ani di sini. Jadi jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan atau komentarnya di kolom komentar Instagram Live atau YouTube Live, karena siapa tahu sahabat JIH menjadi salah satu yang beruntung untuk mendapatkan voucher treatment di Healthy Aesthetic Center Rumah Sakit JIH Solo. Nah, langsung saja untuk topik kali ini mengenai imunisasi pada anak, ada beberapa mungkin yang akan kita bicarakan ke depannya, terutama hal-hal dasar, dan nanti sahabat JIH boleh menambahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Nah, untuk topik imunisasi pada anak ini sendiri dok, itu seberapa aman sih dok untuk anak-anak gitu, dan apakah ada efek samping jangka panjang yang dikhawatirkan oleh orang tua? Sebenarnya kalau dari vaksinasi itu sebenarnya aman sekali ya, dari segi isinya yang diberikan tuh sangat aman, karena si vaksin ini yang kita berikan itu untuk melindungi anak kita dari penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang dicegah dengan vaksin yang lama sudah hilang. Nah, itu harus kita pertahankan dan sampai ada. Sekarang ada lagi nih kasus yang dulunya polio sudah tidak ada, sekarang ada lagi. Nah, itu makanya kita perlu sekali menggalakkan untuk vaksin, karena vaksin itu aman. Justru dengan menggunakan vaksin itu anak kita akan dilindungi dari penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Jadi sebenarnya lebih banyak benefitnya ya pasti imunisasi ini dok. Kalau untuk mekanisme atau cara kerjanya itu secara prinsipil tuh gimana sih dok? Secara simpelnya gitu, misalnya apa bisa membuat penyakit-penyakit itu jadi hilang atau minimal gitu misalnya. Jadi sebenarnya prinsip dari vaksin ini atau imunisasi itu sebenarnya proses untuk memberikan kekebalan kepada anak kita, itu dengan diberikan vaksin, baik itu disuntik ataupun diberikan secara oral. Di dalam sistem tubuh kita itu akan ada mekanisme, kalau yang diberikan tadi si vaksin kan isinya virus atau bakteri yang dilemahkan, kemudian masuk di dalam tubuh kita. Sistem dalam tubuh kita itu akan mengingat, oh itu loh si penyakitnya si TB, oh itu loh kumannya si TB itu seperti itu. Jadi tubuh akan mengenal, sehingga kalau nanti di lalahnya anak kita itu terpapar suatu bakteri atau virus yang berbahaya, tubuh sudah mengenal, sehingga dia sudah punya tameng, sehingga dia akan melawan sendiri. Nah, itu yang kita harapkan di dalam proses imunisasi dengan diberikan vaksin ini. Jadi itu akan membuat anak itu kebal. Harapannya seperti itu. Nah, proses itu harus dilaksanakan sesuai dengan tahap kesehatan dari usia dan juga
prosedurnya kan ada yang dilakukan dengan beberapa kali ya. Tapi intinya proses ada seperti itu, memberikan perlindungan itu dengan cara begitu mengenai bakteri atau virus yang berbahaya yang dimasukkan dengan tubuh kita, seperti itu. Jadi intinya ya anak-anak tuh udah punya ini ya dok, senjata ya dok ya. Betul. Kalau suatu saat ternyata terpapar virus atau bakteri kan kita nggak tahu ya dok ya, nanti seiring perkembangan anak, kemudian aktivitas anak di luar kita nggak bisa ngontrol ya dok ya. Kan kita tidak bisa mengontrol lingkungan, yang bisa kita lakukan adalah memberikan proteksi ke anak kita. Ya. Dan tentunya vaksin ini juga aman karena walaupun dari bakteri atau virus yang dilemahkan itu mereka memang tidak bersifat infeksius ya dok ya, karena Betul. sudah dilemahkan. Betul. Jadi tidak menyebabkan sakit ya. Gitu. Jadi mungkin di sini banyak sekali mungkin di luar sana yang kadang-kadang masih banyak baca berita entah di media sosial, di koran atau di televisi ya dok ya, tentang seputar mitos atau fakta imunisasi ini. Mungkin kita BCH boleh juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang mungkin membuat ragu atau takut ya dok ya, terutama ibu-ibu muda mungkin ya dok ya, anak-anaknya masih kecil kayak gitu nangis kalau disuntik gitu loh. Nah dok, ini Berkali-kali lagi. Iya berkali-kali harus booster berkali-kali gitu. Nah ini tuh sering dok ada anggapan di masyarakat atau sahabat jihad orang awam tuh kayak anak saya kan sehat-sehat aja dok tanpa imunisasi, gimana ya dok ya, emang perlu banget ya dok ya, kayak gitu tuh gimana ya dok ya cara edukasinya? Memang yang diberikan vaksin kan memang harus dalam kondisi anaknya sehat. Kalau anak sakit justru kita tunda dulu kadang imunisasi ya. Jadi yang kita saat ini lihat itu bukan dalam artian menunggu anak sakit baru diimunisasi, justru anak-anak yang sehat ini sudah kita berikan perlindungan. Jadi jangan salah, jangan terbalik ya, kalau ini anakku sehat kok nggak usah dikasih aja. Loh, memang yang kita butuhkan anak-anak yang sehat, yang kita lakukan vaksin itu orang yang sehat. Nah, dengan sehat ini kan kita tidak tahu suatu ketika si anak saat ini sehat. Apa kita bisa tahu? Oh, suatu ketika terpapar virus apa, bakteri apa, kan kita tidak tahu. Nah, kalau anak yang sehat ini sudah kita berikan senjata tadi, sudah kita berikan tameng, manakala di suatu ketika ketemu dengan kuman atau virus yang membahayakan tadi, dia sudah punya senjatanya, dia siap tempur begitu. Jadi jangan nunggu vaksin dulu, justru kita harus jagain biar anaknya tetap sehat. Sedia payung sebelum hujan ya dok ya gitu. Jadi harus jaga-jaga, dan vaksin ini kan sudah aman, sudah banyak bukti klinisnya ya dok ya, penelitian klinis dari jurnal. Jadi secara ilmiah memang sudah terbukti efektif dan lebih banyak benefitnya ya dok ya, jadi nggak perlu ada dikhawatirkan kayak gitu. Setuju dok. Nah kemudian dok ini juga ada nih dok kayak mitos misalkan anak yang diberikan salah satu jenis vaksinasi itu bisa menyebabkan autisme, itu benar nggak sih dok? Atau mungkin yang pernah dilaporkan di masyarakat atau media itu sebenarnya koinsiden aja dok gitu? Iya, ini memang dulu pernah agak boom ya. Iya. Dulu tuh kejadian dia pernah ada yang dikatakan karena vaksin MMR itu bisa menyebabkan autis. Nah itu adalah tidak benar ya. Jadi tidak ada vaksin yang mempunyai efek menyebabkan terjadinya autisme. Jadi ini saya sampaikan sekali lagi untuk orang tua. Kalau ada berita-berita itu di sini saya kemukakan lagi tidak benar. Jadi tidak ada efeknya untuk sampai terjadi autis. Jadi kalau mungkin ada efek yang bisa terjadi pada pasien, memang iya ada, tetapi bukan autis, dan itu biasanya sifatnya ringan. Misalkan kayak apa? Bekas suntikan, ada bengkak, nyeri, ada nyeri, ya seperti itu. Tapi bukan sampai terjadi autis sendiri. Untuk autisme itu mungkin waktu itu kebetulan aja ya dok ya, ya, tapi bukan mungkin karena ada satu vaksinnya. penelitian di mana gitu, tapi itu tidak mencerminkan kondisi bahwa kondisi vaksin ini menyebabkan autisme. Seperti itu Ya kan memang dari faktor resiko atau mungkin komplikasi atau mungkin efek samping itu, autisme itu tidak termasuk dalam hasil penelitian ya dok ya. Jadi memang tidak ada gitu. Iya. Itu waktu itu coincidence aja. Betul. Jadi memang banyak banget yang mungkin jadi takut Iya. gitu. Justru buat takut lagi ya. Ya, karena autisme kan mungkin bagi masyarakat umum juga belum terlalu ini ya dok ya, belum terlalu mereka paham ya tentang bagaimana autisme itu, apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau misalkan autisme itu
kayak mereka takut mungkin juga salah satunya, dan itu tidak benar ya kalau terkait vaksin ya teman-teman gitu. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Nah terus jadi dok, kalau untuk efek samping vaksin itu biasanya apa aja ya dok ya? Sebenarnya kalau sampai yang paling ditakuti orang tua kan masalahnya adalah demam. Jadi aduh dok, nanti kalau divaksin saya demam nggak ya? Nanti rewel nggak ya? Mungkin kalau demam ada jenis vaksin tertentu itu ada, kayak misalkan DPT itu bisa demam. Terus ada bengkak di tempat bekas suntikan. Kadang-kadang juga dipegang anaknya jadi sakit ya. Tapi itu benar kejadiannya tidak berlangsung lama. Paling lama sekitaran 1 hari 1 malam. Misalkan pagi divaksin, mungkin agak nanti sorenya redek anak semangat gitu ya, redek badannya nggak enak, rewel kayak gitu. Tapi besoknya sudah baik lagi seperti itu. Mungkin kita juga pengalaman ya, kita para orang tuanya kemarin sudah kejadian COVID itu jadi pembelajaran buat kita. Ternyata terus dari vaksin itu jadi terjebak, tapi itu tidak berjalan lama ya. Ya seperti itulah mungkin yang dirasakan si anak kita ya, tapi itu hanya sementara. Jadi itu malah justru respon alami tubuh Betul. Vaksin masuk ya dok ya. Itu malah di situ kekebalannya lagi terbentuk mungkin ya dok. Kan berproses di dalam tubuhnya ya. Jadi ini ada reaksi di dalam tubuh kita sehingga kita langsung merasa ini badannya langsung ada nggak enak, orang dalam meriang Iya, itu lah pentingnya. Jadi kalau anak-anak vaksin itu emang harus di kondisi yang prima ya dok ya. Betul. Jadi biar nggak tambah gitu. Setuju dok. Nah itu juga ada yang mengatakan juga kalau misalkan vaksin itu bisa membebani sistem imun bayi dok. Faktanya gimana ya dok ya? Justru vaksin ini tidak membebani, justru vaksin ini malah memberikan suatu kondisi dia sistem imun itu akan aktif untuk memberikan perlindungan. Jadi bukan membebani, karena yang tadi seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa kalau kita diberikan vaksin A misalkan, taruhlah misalkan vaksin hepatitis gitu, otomatis kan di dalam tubuh kita akan ada mekanisme sudah mengenali tubuh hepatitis ini, jadi kita akan ada respon manakala ada ketemu virus hepatitis ya, karena jadi tidak membebani, justru tubuh itu akan berespon aktif, justru akan membuat suatu perlawanan manakala ada virus yang datang, virus berbahaya yang datang. Jadi itu salah banget kalau itu justru membebani, kebalik ya. Iya. Jadi mungkin maksudnya kita tuh adalah biar proaktif ya dok ya. Jadi bukan yang reaktif seperti terjadinya infeksi, karena kalau terjadi itu akan berat ya dok ya. Kalau tubuh tiba-tiba terkena virus tuberkulosis atau bakteri tuberkulosis tanpa sebelumnya ada vaksin ya dok ya, itu bisa lebih parah ya dok ya. Betul, kalau itu kan ngedadak gitu ya. Kalau ini kan ini si kuman atau si bakteri atau si virus itu kan yang dilemahkan dulu, sehingga respon di dalam tubuh kan tidak sama manakala ada kondisi dia terjangkit suatu penyakitnya. Tetapi tubuh sudah mengenali jenis virus atau bakteri yang masuk itu mekanismenya ya. Jadi sama sekali tidak ada fakta bahwa vaksin itu membebani sistem imun tubuh bayi ya. CIH itu justru salah satu proteksi perlindungan, dan seperti yang disemuakan tadi, kalau untuk vaksin ini memang nanti ada timingnya ya dok ya, ada waktu-waktunya kapan harus diberikan sehingga itu memang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi ya dok ya. Nah dok, kemudian untuk imunisasi ini kan ada namanya imunisasi dasar dan lanjutan, kemudian imunisasi lengkap. Yang disebut dengan imunisasi lengkap itu seperti apa sih dok, dan yang menjadi prioritas orang tua itu sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya di dalam pemberian imunisasi ini kan ada dari Kemenkes ya, untuk kita sebagai dasaran kita untuk memberikan vaksin. Pemilihan diberikan vaksin itu kan melihat dari tingkat morbiditas, mortalitas yang diakibatkan dari penyakitnya, dan juga tingkat kecacatan yang diakibatkan. Makanya ada daftar di dalam pemberian vaksin itu, dimana kalau yang dasar itu kita mulai dari yang pertama itu kan dari paling atas kita berikan hepatitis, kemudian BCG, kemudian polio, DPT. Kalau yang sekarang nih ada tambahan lagi ya, kalau zaman dulu tuh PCV belum masuk, sekarang PCV sudah masuk, dulu Rota juga belum, sekarang sudah masuk. Kemudian ada campak. Itu sebenarnya diberikan kalau di dalam jadwalnya itu
yang pertama nanti sampai dengan 1 tahun, kemudian nanti ada lanjutannya usia 18 bulan, di mana di situ ada ulangan dari DPT dan juga. Tapi maksud saya di sini yang dasar dari pemerintah itu apa yang saya sebutkan tadi. Tapi ada juga nanti yang namanya vaksin yang dari rekomendasi yang mungkin tidak ada di dalam buku KIA yang itu sudah ada poin-poin jenis vaksinnya. Yang itu mungkin belum disebut. Jadi memang sebelumnya dari IDAI Perhimpunan Dokter Anak seluruh Indonesia sudah merumuskan ya dok, merekomendasikan dan merumuskan vaksin apa yang wajib dilakukan terutama untuk anak 1 tahun ya dok ya. Sebenarnya untuk yang dasar tadi bisa di 1 tahun, kemudian nanti ada lanjutannya di usia 18 bulan atau boosternya ya. Kemudian kalau yang lain-lainnya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun ya, ada macam-macam tergantung dari vaksinnya. Yang penting yang dasar-dasar harus penuhi dulu ya dok ya, baru nanti ditambah untuk yang rekomendasi lainnya. Nah kemudian dok, tadi sudah disebutkan ya dok ya, yang untuk vaksin imunisasi dasar itu apa saja, dilanjutkan dan wajib itu mana saja, itu sebenarnya bisa dibaca lebih lanjut juga di buku dari IDAI ya dok ya. Kemudian juga banyak juga di internet teman-teman bisa mencari jadwal atau rekomendasi tentang kapan sih waktu pemberian vaksin ini sesuai dengan update dari IDAI yang terbaru ya dok ya. Itu banyak sekali bisa update-nya cepat ya dok ya. Apalagi ditemukan vaksin-vaksin baru ya dok ya, kayak PCV tadi ya atau rotavirus gitu. Jadi semakin banyak penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah gitu ya dok ya. Nah kemudian dok, perbedaan antara beberapa jenis imunisasi kan ada yang bisa diberikan secara bersamaan dok gitu. Nah kira-kira dari beberapa jenis imunisasi yang berbeda-beda itu kalau misalkan diberikan bersamaan itu membahayakan nggak sih dok? Oh tidak membahayakan. Bahkan kalau di dalam vaksin itu ada namanya combo itu di dalam 1 kali shoot suntikan itu dia kontennya udah banyak ya. Jadi ada yang namanya DPT. Nah itu ada DPT, tetanus itu dalam 1 kali suntikan dia kandungannya ada beberapa komponen loh, dan itu aman, tidak apa-apa. Ada juga di dalam jadwal itu mungkin misalkan saat ini ada usianya 2 bulan, dia dapetnya ada DPT, kemudian hepatitis. Kalau di itu kan ada namanya pentabio, penta itu 5, jadi ada DPT 3 ya, HB dan HIV itu sudah 5, kemudian ada ditambahin lagi satunya enggak 6, terus nanti tambah lagi PCW, dan itu dalam 1 kali waktu, insya Allah aman, dan itu sudah sesuai dengan jadwalnya, jadi tidak usah takut ya, insya Allah aman. Orang tua anak-anak di Indonesia itu terbukti aman ya dok ya. Walaupun berbarengan ada 5 sekaligus masuk, tapi itu kan sebenarnya sudah jadi 1 ya dok ya gitu, dan itu sudah aman, tidak ada reaksi hilang ataupun hal yang perlu dikhawatirkan karena memang sudah sesuai dengan uji klinisnya ya dok ya, untuk vaksin itu dok. Nah kemudian dok, yang menarik ini dok, mungkin kemarin pas waktu COVID itu sering digaungkan tentang herd immunity dok. Nah kira-kira tuh herd immunity ini apa sih dok, dan apa hubungannya dengan imunisasi ini dok? Ya, sebenarnya herd immunity atau kekebalan populasi atau kekebalan kelompoknya itu sebenarnya itu adalah perlindungan yang tidak langsung yang terjadi dalam terhadap satu penyakit yang menular yang terjadi di dalam satu populasi, yang mana populasi itu sudah terjadi kekebalan. Kekebalan itu didapatkan karena sisa dari vaksinasi ataupun dari karena dia sudah terkena infeksi sebelumnya. Jadi contoh gambarnya gini, misalkan di dalam satu populasi ada 100 orang. Nah, ini yang 95-nya ini sudah divaksin atau mungkin sudah pernah kena sakit penyakit infeksi. Nah, yang 5 orang ini dia udah serta-merta dia akan dapat kekebalan gitu loh. Dia tidak akan mendapatkan penyakit lagi. Makanya kita usahakan sebanyak mungkin di dalam satu populasi itu kita vaksin, sehingga nanti ada manakala kelompok-kelompok yang dia tidak memungkinkan untuk diberikan vaksin, dia sudah terlindungi di situ. Jadi
secara tidak langsung dia sudah mendapatkan proteksi karena lingkungannya sendiri sudah aman, sudah tidak menularkan, sudah mendapatkan perlindungan. Harapannya seperti itu. Jadi kenapa kita gaung-gaungkan untuk vaksinnya, salah satunya adalah untuk seperti ini. Jadi semakin banyak orang yang tervaksinasi semakin aman lingkungan Betul, ya, betul. karena virus sama bakteri itu nggak bisa berkembang di orang tersebut. Nah, gitu ya, Dok, harapannya ya. dia tidak akan menularkan dan dia sendiri sudah kuat gitu. Gitu, jadi saling menguatkan. Nah, dari betul. vaksinasi ini makanya mungkin masuk program pemerintah juga ya, Dok. Apalagi untuk Indonesia yang iklim tropis banyak infeksi ya, Iya, Dok, ya. sangat banyak. Jadi itu salah satu strateginya untuk mengurangi angka kesakitan dari beberapa penyakit yang tadi mungkin juga angka penyakit itu tuh juga fatal ya, kayak angka tetanus itu kan juga tinggi ya, Dok, Yang ya. paling saat ini tuh belum lama ini ada kejadian lagi kasus polio loh. Oh iya. Karena kalau polio itu tingkat kesehatannya tinggi. Nah, betul. kan kita tidak ingin. Ya. Makanya Ya, sekali pasaran kan juga lama ya, Dok, yang mungkin nggak bisa sembuh. Jadi perlu dicegah dengan maka vaksin dari ya, Dok. itu, ya kata yang dulunya sudah Indonesia bebas polio. Oh, muncul lagi. Ada. Jadi perlu diselidiki lagi ya, Dok, ya, mungkin ya. Perlu digalakkan lagi. Kenapa ini terjadi? Jangan-jangan ada yang Nggak mau vaksin gitu. Nanti kita bahas lagi dengan terkait dengan yang anti vaksin ini, Dok. iya. Tadi efek samping imunisasi itu sudah kita bahas banyak, Dok, ya, dan kebanyakan tuh memang efek sampingnya yang ringan. Kalau untuk yang parah-parah kayak autis, kelumpuhan itu sebenarnya tidak benar gitu, Dok. Nah, tapi itu kadang kalau udah vaksin itu banyak sekali, Dok, mereka alasannya kayak misalkan apakah ini haram halal kayak gitu-gitu, Dok. Dan terkait yang hal tersebut kira-kira tuh gimana ya, Dok, yang menghadapi tren yang seperti itu, Dok, di dalam populasi atau masyarakat atau pada pilihan gitu. Ya pasti ya, dalam satu kondisi tertentu kita tidak mungkin menghadapi sesuatu itu lurus aja, maksud saya cuma setuju aja. Pasti kan ada yang punya pendapat, punya pemikiran yang berbeda. Nah justru kita sebagai dokter itu tugas kita salah satunya sebagai edukator ya, kita mengedukasi mereka yang ada gerakan-gerakan anti vaksin. Bagaimana, kenapa bisa? Nah, kita pengen tahu nih apa alasannya, yang mendasarinya apa, sehingga nanti kita bisa memberikan masukan. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus ini dong. Nah justru kita harus mengedukasi mereka yang ada gerakan anti vaksin ini, sehingga dia mereka tuh tahu faktanya seperti ini. Kalau misalkan karena yang ditakutkan adalah kontennya dia mungkin takut kehalalannya, ya kita sudah bisa minta dari DPM untuk menyatakan bahwa dari situ sudah ada labelnya, kan kita juga bisa. Kemudian kalau dari segi keamanannya sampai dengan saat ini kita juga bisa memperlihatkan datanya. Jadi kalau kita istilahnya diajak diskusi, justru kita akan tampilkan, justru yang kita tampilkan nanti akan mungkin bisa memberikan mereka pemahaman yang artinya bisa mengubah pola pikirnya ya, sehingga dia tidak akan menjadi kelompok yang anti vaksin. Karena segi manfaatnya justru itu lebih banyak. Saya sendiri punya cerita ya, jadi ada riwayat seorang ibu yang dulu keluarga ini adalah anti vaksin. Dia punya anak 3. Suatu ketika anaknya yang nomor 2 kena pneumonia dan dia harus pakai alat bantu nafas, dan setelah dikorek ternyata dia sama sekali status imunisasinya kosong. Akhirnya kita edukasi, saya tanya kenapa ibu ini tidak ada mau vaksin, dia menyebutkan alasan gitu. Ya saya kemukakan bisa jadi karena kondisi ini yang menyebabkan adiknya jadi dia terkena yang sangat mengganggu untuk dia harus mendapatkan alat nafas. Nah karena mungkin pemahamannya dia sudah klik, akhirnya sesudah kejadian itu dia mau anaknya yang divaksin. Jadi maksud saya punya pengalaman sendiri bahwa yang dulunya dia anti vaksin karena melihat faktanya seperti itu yang terjadi pada anaknya, sehingga dia bisa berubah pikiran. Tetapi kan tidak mungkin untuk menunggu ada kondisi yang jelek seperti itu sehingga dia harus mau berubah pikiran kan? Ya, betul.
Kalau itu kan vaksinasi juga. Ya, sudah sakit parah-parah baru menyadari ya Nah, dok ya. betul. Jadi maksudnya vaksin adalah untuk mencegah ya dok ya, daripada mengobati gitu. Jadi mungkin masyarakat yang kadang masih termakan hoax nih dok ya, kadang takut sekali atau mungkin akhirnya mencari pembelaan-pembelaan yang sebenarnya itu tuh tidak benar gitu. Karena di sini juga dari tenaga medis sudah mempertimbangkan banyak hal ya dok ya, termasuk kehalalan dan keharamannya kita juga sudah ada ya dok ya. Iya, hakikatnya. Dan kalaupun misalkan ada sesuatu yang dari sahabat ini yang mungkin concern atau daripada para orang tua yang mungkin masih takut-takut, justru jangan sembunyi di rumah, tapi justru datengin kita para dokter spesialis anak atau dokter umum untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat ya dok ya. Karena kita bukan bersuatu maksa atau galak tuh enggak, justru kita memediasi dan meluruskan persepsi mungkin ya dok ya. Gitu. Nah baik dok, ini dari sahabat Cia sudah banyak yang masukkan banyak pertanyaan, jadi kayaknya akan kita juga jawab ya. Itu. Nah ini dok, apakah wajib ya dok ya imunisasi yang tidak tertulis di buku KIA dok? Ya, tadi ya yang saya sebutkan tadi bahwa imunisasi yang di buku KIA itu kan dia yang dari pemerintah itu karena kan tingkat untuk apa mortalitas morbiditas dan catatannya tinggi, sehingga dia harus ya kalau itu sudah selesai, sudah dapat semuanya nih yang di buku KIA itu istilahnya imunisasinya udah lulus. Nah kalau yang lainnya itu kan ada yang dari rekomendasi IDAI. Nah ini kan pertanyaannya, apakah wajib imunisasi yang tidak tertulis? Jadi kalau diwajibkan nanti takutnya kayaknya gimana ya. Tapi kan kalau saya lebih suka ini yang direkomendasikan dari IDAI. Kenapa direkomendasikan? Karena sifatnya rekomendasi itu balik lagi bahwa sifatnya di dalam vaksin atau imunisasi ini adalah memberikan perlindungan. Kita mencegah, jadi mencegah terjadinya suatu penyakit. Karena pencegahan itu justru lebih nyaman, lebih murah. Kalau kita bicara lebih murah bukan berarti karena kalau sakit nih harus mondok nih, justru biayanya mahal gitu maksud saya. Jadi dengan memberikan vaksin ini kan dia terlindung dari penyakit itu, jadi dia sudah kemungkinan untuk sakit yang parah itu kan bisa kita cegah. Nah, jadi maksud saya makanya dikatakan itu direkomendasikan, tapi kalau diwajibkan nanti ya semua orang wajib, ya nanti salah, nanti takutnya berarti nanti gimana, ada konsekuensinya gimana. Jadi yang dasar adalah yang dari buku KIA, dan yang direkomendasikan dari IDAI itu ada beberapa yang sesuai di dalam daftar kan ada ya, yang ada di IDAI itu ada yang sesudah usia tertentu ada beda gitu. Jadi sifatnya memang tidak bisa dikatakan wajib, tapi itu direkomendasikan dari semakin banyak kita membekali anak kita itu semakin baik gitu ya. Betul. Intinya tuh itu gitu. Jadi memang lebih banyak manfaatnya dibanding kita gitu. Jadi orang tua mungkin bisa lebih wise gitu. Apakah anaknya mau tetap mendapatkan injeksi vaksin untuk rekomendasi atau enggak, karena rekomendasi kan pasti juga dari semua dari ekspertnya ya dok ya, dan lebih banyak ilmunya gitu. Nah kemudian dok, ini ada yang bertanya juga dok, izin bertanya dok, kalau misalkan untuk imunisasi influenza itu mundur dari jadwal apakah nggak apa ya dok ya? Tadi ya, kalau kita mau memberikan vaksin kan kita harus dalam kondisi anaknya fit. Siapa tahu udah dijadwalkan ternyata anaknya lagi sakit, berarti mundur dong, jadi nggak apa-apa. Jadi prinsipnya kita memberikan vaksin harus dalam kondisi fit. Kalau misalkan ada bahkan beberapa vaksin yang mungkin vaksin dasar itu bisa kita memberikan kalau misalkan dalam waktu yang ditentukan itu ternyata dia kondisinya lagi tidak mungkin kalau diberikan vaksin, jadi nggak masalah, boleh, bisa. Dan itu nggak apa-apa nanti. Jadi kalau orang tua masih khawatir atau mungkin masih bingung, langsung konsultasi ke DSA nya sih. Iya. Tapi setiap vaksin kan mesti ketemu sama DSA nya sekalian konsul gitu. Ini ada juga nih dok yang pernah mengalami anaknya itu vaksin lengkap dok, tapi masih kena cacar 2 kali. Itu maksudnya gimana ya dok itu? Efektif atau enggak vaksinnya, mungkin yang dikhawatirkan itu ya dok ya? Oke. Jadi saya harus memberikan ini dulu, bahwa vaksin tujuannya tadi kan untuk mencegah, dan juga andaikan terpaksanya dia terpapar, dia tidak akan jatuh ke dalam kondisi sakit yang parah gitu.
Nah, loh ini udah divaksin kok masih kena? Loh, bisa. Tapi yang paling sering tuh yang campak ya. Ini itu udah divaksin campak, kenapa masih bisa kena? Gitu. Kan kondisi campak, infeksi campak itu bisa ada komplikasinya banyak. Yang mencegah ya. Nah, mungkin dia masih kena nih, bisa si anak ini masih kena si Campaknya. Tetapi dia tidak dalam kondisi yang parah, yang sampai berkomplikasi yang kemana-mana. Itu salah satu tujuannya. Jadi bukan ada yang harapannya itu tidak sama sekali, tapi andaikan dia jatuh dalam kondisi sakit, dia tidak parah seperti itu. Jadi memang masih bisa, tetapi dia akan dalam kondisi yang ringan. Alhamdulillah kemungkinannya itu adalah untuk berkembang ke komplikasi itu sedikit ya dok ya risikonya. Jadi kalaupun kena infeksi cacar mungkin masih bisa, tapi yang ringan jadi tetap sembuh gitu ya. Jadi menghindari komplikasi. Iya. Tapi yang namanya virus cacar kan memang di mana-mana ya dok Iya. ya gitu. Oh, dalam satu komunitas kelas ada satu kelas, wow, cepet banget gimana. Jadi perlu banget untuk vaksin gitu. Jangan sampai malah kan udah divaksin berkembang jadi komplikasi yang lain bisa sampai mata dan lain-lain ya dok. Iya. Gitu. Apalagi masih anak-anak kan masih sayang ya. Gitu. Nah ada kemudian ada juga yang bertanya, dok apakah kalau misalnya waktu kecil belum diimunisasi, nantinya waktu dewasa wajib imunisasi ulang ya dok ya? Dewasanya tuh, kalau dewasa sudah beda lagi ya. Jadi Kan beda ada ya dok ya. Tapi sebetulnya gini, ada yang namanya dulu enggak sama sekali yang saya belum pernah vaksin. Itu ada yang namanya ngejar vaksin tuh ada. Tapi itu masih hitungannya masih anak loh ya. Karena kalau dewasa saya nggak bisa kasihin komen ya. Tapi kalau di anak masih bisa kita kejar gitu. Jadi kalau misalkan belum pernah sama sekali, masih kita bisa berikan vaksin yang untuk mengejar ketertinggalan yang belum pernah didapatkan seperti itu. Karena ada beberapa yang kalau misalkan belum pernah BCG itu harus dilakukan BCG tes dulu. Jadi tidak kita langsung bisa oh iya ini belum ini langsung aja, tidak. Tapi harus ada kondisi yang yang aman manakala kita memberikan vaksin itu. Tapi ada yang belum divaksin dan itu bisa dikejar. Ya, Jadi vaksin tertentu ya dok ya. Lengkap dan detailnya bisa konsultasi ke DSA masing-masing gitu. Dan ini juga ada yang menanyakan, dok bagaimana ya cara mengetahui vaksin tambahan apa yang dibutuhkan anak nih dok? oh ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya gampang atau ibu ya. Kalau di dalam buku KIA kan pasti sudah tahu semuanya ya jenis vaksinnya apa. Nah yang tambahannya itu ada di dalam daftar yang dari rekomendasi IDAI yang di luar dari vaksin dasar. Jadi ada beberapa yang diberikan untuk anak, misalkan kayak influenza, kemudian ada varicella, kemudian ada hepatitis A, tifoid, kemudian yang saat ini yang terbaru itu untuk mencegah HMD. Jadi itu ada beberapa yang memang adanya itu di dalam rekomendasi. Ada juga yang saat ini sudah masuk di dalam program ya. Kalau HPV itu kan sekarang sudah masuk dalam program untuk anak-anak SD ya. Kalau ini kan belum. Nah itu juga sebenarnya ada di dalam tambahan dalam daftar di rekomendasi IDAI. Itu bisa dilihat dari ini ya usianya ya. Ya, usianya berapa yang dimasuk, karena ada beberapa yang kayak HPV itu kan ada usia tertentu, dia 9 tahun gitu. Jadi tidak ini anak saya langsung minta tambahan apa. Jadi untuk kriteria usianya ini yang bisa masuk apa. Atau mungkin ini juga dok bisa melihat dari tren penyakit yang berkembang di masyarakat gitu dok, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan imunisasi tambahan ini dok. Betul sekali, itu juga salah satunya. Karena saat ini musim sekolah ya, sekolah itu pasti bolak-balik ke teman-temannya ada yang sakit ini ya udahlah langsung semuanya kena ya seperti itu. Dan karena batuk pilek kan bikin tonsil amadilnya besar jadinya. Yang jelas membuat anaknya jadi aktivitas terganggu, belajarnya juga terganggu kan. Nah itu kan
kalau misalkan anaknya nggak nyaman, ya otomatis dia Penyerapan pelajarannya agak susah ya dok ya. Batuk pilek ya. Banyak izinnya gitu. Jadi mending divaksin gitu. Sering banget kalau anak-anak sih ya dok ya batuk pilek ya dok ya. Sering banget itu. Nah terus dok, ini untuk anak-anak yang menderita alergi itu apakah sebenarnya boleh diimunisasi ya dok? Ini alerginya apa dulu ya? Karena kalau banyak anak dengan alergi ya. Iya dok. Sebenarnya tidak masalah, asalkan dia salah satu tadi yang mungkin efek samping yang kita takutkan dari vaksin itu ada yang shock anafilaktik yang dia tidak bisa menerima vaksin. Itu kan sebenarnya juga reaksi alergi ya. Nah tapi kalau untuk alergi ini mungkin alergi, takutnya dia alergi makanan doang. Alergi itu ya nggak masalah untuk diberikan vaksin selama dia tidak ada alergi di dalam suatu komponen dari vaksinnya seperti itu. Dan itu mungkin tahu ya pas diberikan gitu kan. Kalau misalkan hanya karena alerginya saja dia ada misalkan karena dia ada alergi coklat misalkan, kan tidak dia ada alergi dari vaksinnya mungkin jadi maksudnya apa namanya bisa baginya tuh ada riwayat alergi atau ada bawaan alergi, tapi pencetusnya mungkin tertentu ya dok ya, apakah dari makanan atau dari udara, itu perlu diidentifikasi dulu gitu. Ya. Kalau dari vaksin kan kita kan baru tahunya ketika anak itu memang mendapatkan vaksin ya dok ya, makanya pentingnya iya, makanya pentingnya vaksin itu harus di dokter biar kalau ada apa-apa bisa kita tahu reaksinya, kemudian kita bisa mendapatkan obat-obatan untuk anti alerginya ya dok ya gitu. Jadi kalau alerginya hanya makanan atau mungkin dari suhu atau cuaca yang lainnya itu mungkin kurang terkait dengan alergi oleh karena obat-obatan atau vaksin ini ya dok ya gitu. Kemudian ini jika pada saat balita sudah diimunisasi lengkap dok, apakah di sekolah perlu diimunisasi lagi dok? Nah untuk ini ya dok, imunisasi nasional itu banyak sekali itu kan, nanti ada kelas 1, nanti kelas 2 ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa vaksin tadi kan sifatnya dia dimasukkan virus atau bakteri yang dilemahkan. Dia di tubuh ini ada mengenali jenis bakteri atau virus yang dilemahkan. Nah kalau udah kenal itu nanti diingatkan lagi, namanya di booster biar dikuatkan lagi memorinya nih. Nah, memorinya tuh salah satunya yang itu tadi ketika usia sekolah ya dok ya. Kan nanti dapat DP, dapat lagi campak. Kalau dulu 9 bulan dapat campak, 18 bulan dapat campak, dapat lagi. Itu fungsinya untuk penguatan ya dok ya. Jadi memorinya diingatkan lagi. Oh ini loh. Nah sepertinya biar kemampuan untuk melawan itu sudah semakin banyak. Jadi dia semakin kenal lagi, semakin kenal sehingga dia udah familiar dengan vaksin atau virus atau bakteri yang bisa ya. Jadi perlu untuk booster untuk anak sekolah gitu kan. Udah lama dulu biasanya pas masih balita ya, anak sekolah kan paling juga di atas usia 7 tahun ya, saat lagi aktifnya gitu. Pas lagi aktifnya sosialisasi sama teman-teman yang lain gitu, justru booster diperlukan ya untuk penguatan gitu. Nah juga kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk beberapa dokter itu menyuntikkan vaksin di tempat yang berbeda walaupun vaksinnya sama, apakah ada perbedaan ya dok untuk hasil kekebalannya nanti dok? Ya, insya Allah tidak ya. Yang harus digarisbawahi adalah tekniknya nih. Teknik pemberian vaksin kan kita sama ya, IM, kecuali yang BCG ya. Nah kalau misalkan mau di mana kan bisa di paha kanan, paha kiri, sama wae, jadi nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi kekebalan. Jadi itu kan teknik ya, teknik pemberiannya, caranya itu sama dengan kita menyuntikkan kan ada beberapa cara ya, ada intrakutan, ada intramuskuler, ada yang subkutaneous. Kalau yang diberikan misalkan paha kiri tidak apa, tapi kan tetap tekniknya sama, jadi tidak sama, tetap sama. Lebih ke ini ya dok ya, tadi metodenya kalau misalkan sama-sama di bagian paha kiri tapi yang terkena adalah ototnya ya sama aja. Begitu juga dia juga mungkin ya, sekarang kan biasanya otot ya. Jadi memang harus ke dokter karena dokter biasanya memang sudah terlatih ya dok ya untuk metode-metode penyuntikan dari vaksin ini gitu.
Nah dok, kemudian ada pertanyaan juga dok dari sahabat Iha. Kalau misalkan anak usia 5 tahun sering batuk pilek itu dok, terus disarankan vaksin influenza, tapi kemudian setelah beberapa bulan kemudian dan seterusnya masih batuk pilek, itu gimana ya dok ya? Apakah perlu vaksin lagi dok? Oke, jadi batuk pileknya juga kita harus perlu tahu juga. Ini batuk pileknya karena infeksi apa alergi? Kalau alergi, ya berarti dia masih ada dong. Tetapi yang kita berikan di dalam vaksin kan manakala dia batuk pilek itu kan karena infeksi. Nah, kalau karena infeksi otomatis kita bisa mencegah tadi dengan diberikan imunisasi influenza. Tapi kalau alergi, ya kita harus atasi alerginya dulu. Bukan berarti kalau batuk pilek itu dengan vaksin. Nah, batuk pilek itu karena apa dulu? Jadi bisa kalau alergi kan bukan karena virus atau bakteri ya dok ya. Bisa jadi pencetusnya apa? Dan pada anak-anak sering ya dok ya. Gara-gara main kucing nih. Jadi jangan-jangan dia alergi sama bulu kucing atau kita kapas dingin, udara dingin menuju pagi hari biasanya ya dok ya, sering sumbat atau melet. Itu lebih ke alergi, bukan tempatnya vaksin di situ penyebabnya, atau penyebabnya bukan virus atau bakteri ya dok ya, lebih ke menghindari memang bakat alerginya gitu. Nah, kita harus mencegah alergen itu dekat-dekat kita. Kalau itu karena alergi loh ya. Jadi yang utama dari reaksi alergi itu untuk mencegahnya memang dari alergi ya dok ya. Ini jarang juga yang ada beberapa orang tua juga atau sahabat Ciha yang kadang-kadang tuh masih denial kalau alergi itu karena apa, terus obatannya apakah harus dengan minum obat terus atau apa, padahal yang utama adalah menghindari ya dok ya. Itu utama kemudian dok, ini ada yang bertanya juga, dokter anak saya umur 5 tahun 4 bulan, kemudian kemarin telat vaksin DPT ulangan. Kalau untuk usia 5 tahun 4 bulan itu sudah telat belum ya dok ya untuk vaksin DPT ulangan? Kemudian perlu tambahan apa lagi baiknya dok untuk vaksin untuk anak usia 5 tahun itu? Oke, kalau untuk 5 tahun kan memang ada namanya nanti yang 5 sampai 7 itu kan ada ulangannya ya. Kalau masih 5 tahun sih enggak apa-apa, bahkan sampai 7. Jadi masih bisa ya, masih bisa dilakukan. Jadi rentangnya agak panjang nih kalau dia DPT sampai itu sampai 7 tahun, 5 sampai 7 ya. Jadi masih bisa ya Iha ya. Terus perlu tambahan apa lagi? Tambahannya banyak kalau mau vaksin tambahan sesuai usianya ya dok ya, banyak banget ya. Yang terakhir udah dapat apa, yang belum apa, nanti bisa kita lihat nanti. Oh ini kurang ini, saya kan nggak tahu yang sudah diberikan apa atau yang belum apa itu kan saya kalau misalkan sudah, oh yang sudah A B C D, oh yang ini berarti yang kurang ya C D E nya gitu. Tinggal di cross check sama jadwalnya ya. Iya. Belum apa. Kemudian dok, untuk saat ini apakah belum ada imunisasi di Singapura untuk anak usia 2 tahun ke atas ya dok ya? Oke, jadi untuk yang di Singapura itu memang sampai sekarang direkomendasikannya baru sampai dengan 3 tahun. Jadi kalau mungkin anaknya yang usia 3 tahun ke atas sudah telat, mungkin ya nanti dengan bertambahnya produsen dari vaksin ya akan menciptakan inovasi dari ya, itu. Dari vaksinnya mungkin bisa untuk pemberian vaksin untuk di atas 3 tahun ya, sampai dengan saat ini belum ada. Tapi kalau sudah ada nanti pasti akan diumumkan. Langsung aman diupdate ya, gitu. Direkomendasikan oleh dokter anak perhimpunan dokter anak betul. Pasti akan ada nanti. Iya, jadi untuk saat ini kemudian untuk anak-anak usia kurang dari 3 tahun ya dok ya. Betul, jadi dia dimulai dari 6 sampai 6 bulan. Kemudian ini juga menarik pertanyaannya dok. Apakah suplemen tambahan itu untuk anak-anak bisa menggantikan peran imunisasi ya dok ya? Bagus banget nih. Ini pertanyaannya kan tadi mekanismenya beda ya. Suplemen itu makanan. Berarti kan makanan itu untuk nutrisi ya, untuk kebutuhan kita, kebutuhan di dalam proses di dalam tubuh. Nah sementara si imunisasi tadi itu sistem imunnya yang kita aktifkan. Kita aktifkan untuk membuat antibodinya, jadi untuk melawan, jadi memproduksi tameng, memproduksi pelindung. Nah kalau makanan apakah bisa memproduksi pelindung? Kan tidak ya, jadi tidak bisa dong. Jadi mungkin fungsinya suplemen itu adalah biar badannya fit dengan cara memenuhi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ya dok ya, mengaktifkan sistem imun. Kan jadi mekanismenya beda.
Jadi Tapi mungkin bagus nih bro iya, ya. bagus dong, karena masih agak belum kalau di masyarakat ya dok Iya, bedanya itu gitu. Jadi kesimpulannya aja nanti aku sehat Iya, gitu kan. padahal fungsi vitamin adalah untuk melengkapi gizi-gizi atau mineral atau vitamin yang mungkin kurang didapatkan dari Iya. makanan dan minuman ya dok ya. Iya. Tapi tidak mengaktifkan sistem imun Iya. ya dok. Baik dok, menarik sekali dan mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dok yang terakhir dok terkait dengan imunisasi. Izin bertanya dokter, apabila tidak melakukan imunisasi dasar kepada anak, apakah ada dampaknya ya dok bagi anak dok? Nah ini dok. Oh lah ini justru yang Penting saya ini yang takutkan harus nih. diwaspadai dan Ini saya takutkan ini juga bertanya kenapa tuh nggak bisa kasih imunisasi dasar kan nanti kita tuh jadi katanya mau jadi anak Indonesia emas tahun 2045. Nah ini dasarnya anaknya harus sehat. Kalau sehat bagaimana ya dia harus imunisasi harus sistem imunnya kuat. imunnya kuat. Gimana nanti kalau ada serbuan virus loh, ada serbuan bakteri dia nggak kuat gimana? Pasti dampaknya ke depan banyak. Banyak sering sakit mungkin ya dok ya. Ini kalau imunisasi nggak dapat takutnya nanti polio kena nih Iya. gimana? Iya, jadi gambling ya dok ya ke depannya dok Ya, gitu. Tapi kalau dampaknya vaksin sangat kan, besar kalau bagi terpapar anaknya. ya. Jadi tidak akan mendapatkan perlindungan untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Tadi banyak banget ya, hepatitis, difteri, apa tetanus, pertusis, polio, terus apa lagi? Campak. Nah, piye tuh? apalagi di Indonesia tuh untuk penyakit infeksi banyak ya karena tropis. Iya. Jadi semakin baik sistem imunnya, kedepannya tuh perkembangannya semakin bagus ya dok ya. Jadi untuk melakukan banyak aktivitas tuh nggak banyak khawatir ya dok Betul. ya. Kan seperti bangunan dia kuat. Kuat tuh Fondasinya fondasinya. udah kuat, Nah, ya. fondasinya apa? Ya fondasinya kan vaksin ini, nutrisi iya, vaksin iya. Jadi anaknya kuat. Nah ini fondasinya cuma satu doang, nggak bisa kuat nanti ya. Apalagi imunisasi atau vaksinasi dasar ini memang program pemerintah, jadi kan nggak ada risikonya sama sekali untuk hal-hal yang lainnya. Jadi justru memang membantu anak agar tumbuh sehat dan kuat ya dok ya. Betul. Langsung Indonesia emas gitu. Nah mungkin dari satu pihak atau masyarakat di sana mungkin ada beberapa yang masih takut-takut ya dok ya karena termakan hoax itu tadi atau mitos-mitos yang sebenarnya tidak benar gitu. Jadi untuk sahabat CIH di luar sana yang masih ragu, ingin konsultasi lebih lanjut atau ingin mengajukan pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa sekali bertemu dengan dokter Ani di Poli ya dok ya. Iya. Karena di sini kita ada keterbatasan waktu, jadi nggak semua pertanyaan bisa dijawab ya dok ya gitu. Nah mungkin untuk ketemu dokter Ani nanti bisa disampaikan dengan jadwalnya beliau dok, bisa di sharing dok jadwalnya kapan aja dok di Poli dok. Iya. Saya tuh termasuk dokter yang rajin ya. Setiap hari saya ada tuh dari jam 2 sampai jam 5. Hari Senin sampai Jumat ya. Sampai Jumat kalau Sabtu saya lebih awal. Oh iya, jadi sampai kapan masih paket Iya, ya makanya. sebenarnya gitu. Tinggal milih aja di Poli Iya, fleksibel betul. gitu. Tinggal booking appointment ketemu dokter Ani nanti di Poli, bisa tanya-tanya lebih lanjut ya dok ya. Silakan. Gitu. Tanya-tanya konsultasi dulu nggak apa-apa. Kita nggak ada judgement atau maksa-maksa ya dok ya. Justru Tidak boleh tujuannya maksa. baik ya. Kita memberikan edukasi. Memberikan Nanti edukasi. keluarga yang menentukan. Iya, setuju dok. Nah, dok terkait dengan topik ini mungkin ada saran atau pesan-pesan dari dokter Ani untuk sahabat CIH semuanya dok. Oke, pasti ya untuk sahabat CIH, vaksin itu sangat penting untuk memberikan kekebalan kepada anak kita. Jadi jangan takut lagi untuk vaksin. Kalau ada sedikit mungkin keluhan yang ada, mungkin demam, itu adalah hal yang wajar pada manakala anak diberikan vaksin, dan itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk memberikan vaksin buat anak-anak kita, karena itu adalah penting. Itu kita memberikan suatu perlindungan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita mendapatkan sakit yang di kemudian hari justru itu menghambat untuk tumbuh kembang. Jadi lebih baik ya untuk menyerap informasi dari media sosial atau di luar sana ya dok ya. Jangan sampai menggunakan sesat gitu kan. Di sini banyak sekali ahlinya yang bisa ditanya gitu. Jangan takut dan jangan malu gitu. Nah baik dok, ini tadi dari sekian yang bertanya itu udah ada 4 pemenang yang nanti akan mendapatkan voucher di Holti Aesthetic Center Rumah Sakit CIH. Di sini ada 4 akun yang akan kita umumkan. Yang pertama ada akun @_fadilah_lg, yang kedua ada akun @diana_ksm_. Kemudian yang ketiga ada akun
@veristi_budi_nastiti, dan yang keempat ada akun @wilakurniasi91. Selamat kepada sahabat CIH yang beruntung untuk mendapatkan voucher di Healthy Aesthetic Center. Nanti yang bisa dicoba dan bisa menghubungi admin kita untuk mengklaim voucher yang sudah disiapkan. Nah baik dok, ini karena sudah habis waktunya durasinya, kita udah 1 jam ya dok, gak berasa ya dok ya ngobrol-ngobrol tentang imunisasi. Sebenarnya masih banyak ya dok ya yang bisa digali, tapi nanti selanjutnya kalau dia bisa ketemu langsung aja sama dokter Adi gitu. Terima kasih banyak ya dok untuk waktunya, udah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga sahabat CIH tentunya. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi di topik yang lain ya dok ya. Terima kasih banyak sahabat CIH yang sudah menyaksikan sampai akhir acara. Semoga bermanfaat dan nantikan sesi Health Talk di hari-hari selanjutnya dengan topik yang menarik juga. Akhir kata, saya Dr. Yuliana ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.